Hadratal Muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz muka agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, jamaah pengajian Jumat Manis. Iya, bener ya? Jumat Legi. Ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur ya supaya bisa bertemu dengan panjenengan di tempat ini. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Tasih dipun paringi sehat walafiat nomor tunggal, sehat lahir lan sehat batin. Man arada guma pengen donya bahagia apik selamat, pengen akhirat bahagia apik selamat, ya kudu duwe ilmu karo-karone insyaallah. Orang yang memiliki ilmu yang luas sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, insyaallah hidupnya menjadi lapang. Kenapa? Karena ilmu memberikan keluasan pada dirinya di dalam mensikapi kehidupan ini. Sampeyan tahu bahwa belum tentu orang yang jahat mempunyai keturunan yang sama jahat. Sama dengan belum tentu wong sing ketoke apik duwe anak keturunane mesti apik. Sampeyan delok kisah Nabi Nuh. Kurang ya apa Nabi Nuh itu? Tapi anak bojone kaya apa? Karena itu serahkan kepada Allah. Allah menyelesaikan urusan itu. Nah, di situ ada kisah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Di mana Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir, syaratnya cuma satu. Kata Nabi Khidir, Musa, aku bisa kau jadikan sebagai guru dan kau bisa menjadi muridku dengan catatan kamu tidak boleh bertanya dengan apa yang aku kerjakan. Ndak boleh takon ing dalem apa wae sing tak lakoni. Gak usah takon awakmu. Apa jawabnya Nabi Musa? Kok sederhana syaratmu gak oleh takon. Was, gampang kalau hanya ndak tanya aja. Ternyata tidak bisa dipenuhi. Syarat yang cuma satu, nggak boleh tanya, itu nggak bisa dipenuhi. Kenapa nggak bisa dipenuhi? Karena manusia itu punya rasa ingin tahu. Rasa itu perbuatan hati, ingin itu perbuatan nafsu, tahu itu perbuatan daripada akal. Makanya kita sering menyebut cipta karsa karya manusia. Manusia itu makhluk berbudaya, duwe kerentek, duwe kepinginan, duwe nalar, duwe pikiran, duwe perasaan, duwe hati, menungso. Nah, Musa pada saat itu dibilangin sama Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar tidak bertanya terhadap apa yang aku kerjakan nanti, sedangkan kamu tidak diberi ilmu, tidak diberi pengetahuan mengenai apa yang sedang terjadi dan sedang aku kerjakan ini. Itulah pentingnya ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamal insana malam ya'lam. Dia akan mengajarkan manusia dari apa yang tidak tahu menjadi dia tahu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk itu malam ini saya hanya akan sampaikan dua hal saja. Saya akan sampaikan dua hal saja. Mudah-mudahan panjenengan dengan dua hal ini nanti bisa mendapatkan sesuatu yang panjenengan inginkan. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Dua saja. Dua itu, yang pertama, agama Islam yang kita anut dan kita amalkan ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk diteladankan, untuk dipercontohkan supaya kita bisa mengikuti dengan sempurna. Jadi utusan kita itu manusia yang sama dengan kita,
bukan malaikat. Yakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq ana basarum mislukum. Kanjeng Nabi itu manusia seperti kita. Beliau makan makanan yang dimakan juga dimakan oleh sahabatnya. Beliau itu juga bekerja di pasar untuk mendapatkan kecukupan hidupnya dalam memenuhi kebutuhannya. Beliau juga beristri, punya anak, punya cucu seperti kita. Nah, Islam itu merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi untuk diteladankan. Maka Kanjeng Nabi itu satu-satunya panutan utama. Uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari akhir, maka contoh yang harus diteladani adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai teladan tadi itu menyampaikan di dalam surat Al-Ma'un, di mana manusia itu kalau ingin menjadi yang lurus di dalam beragama, terlepas dari cap bohong, maka dia harus bisa memanage dirinya untuk tampil menjadi sosok yang selalu berorientasi manfaat bagi sesama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang bohong, yang mendustakan terhadap agama? Nabi ditakoni karo Gusti Allah, pernahkah terlintas di dalam benakmu ada orang yang beragama tapi sebenarnya dia pendusta agama? Dijawab oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang membiarkan, menelantarkan anak-anak yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan itu dia yang tidak mendorong orang-orang miskin mendapatkan makanan yang cukup. Dua ciri utama pendusta agama. Yang kedua, saya ingin mengajak bahwa ada karakter pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu yang orientasi hidupnya itu orientasi masa depan. Orang yang maju itu orang yang selalu berorientasi ke depan, bukan surut ke belakang. Memang sesekali menengok wal tandur nafsu maqaddamat, sesekali menengok di belakang apa yang pernah terjadi, tapi tengokannya itu ligot sebagai bahan pertimbangan supaya hari esoknya jauh lebih baik di dalam menjalani kehidupan ini. Maka harus ada orientasi masa depan. Menungso kuwi urip kanggo nyongsong masa yang akan datang. Masa yang akan datang yang paling pasti jarine Mbah Ahmad Dahlan iku urip ning donya mung sepisan kanggo bertaruh apa yen wis mati mengko dadi sing rekoso utawa dadi sing bahagia. Hidup di dunia ini tidak lama, ada ajalnya, ada masa tangguhnya. Walau engkau ingin hidup 1000 tahun, tapi dia punya kehendak yang berbeda. Maka orientasi ke depan itu artinya kita hendaklah senantiasa meletakkan akhirat kita itu sebagai harapan yang selalu muncul di dalam benak hati kita itu. Pokoknya apa-apa gunakanlah untuk akhirat. Wabtaghi fima ataka wa darul akhirata. Kanggo kampung akhirat. Maka ketika obsesi kita itu akhirat, kita tidak menjadi orang yang tu'sirunal hayatad dunya, mudah terhipnotis oleh kenikmatan dan keindahan duniawi ini. Adalah ahli surga nalikane biyen awal uripe kelakuane ora pati apik, tapi tambah dina tambah apik, tambah dina tambah apik. Umure karek sak jengkal jemput ajal datang, dia mengerjakan perbuatan orang ahli surga, maka dia dicatat oleh Allah husnul khotimah, menjadi ahli surga. Rekan mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan di akhir jalan hidup kita
bisa istiqomah menjadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa berharap seburuk atau sebaik apapun yang sudah kita lewati, mudah-mudahan menyongsong titik akhir kita mau migrasi ke dalam bumi yang tadinya di luar bumi, kemudian ke dalam bumi menjadi alam karantina, alam barzakh, alam kubur. Mudah-mudahan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atika ma'syiatik wa bi fadlika aman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yakinan shadiqan rizqan mubarakah halalan thayyiba wa amalan sholihan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la tada fi majlisna hadza damban ila ghafarta wala hamman ila farasta wala dainan ila qadaita wa adaita bi rahmatika ya mujibas sailin istajib du'ana ya rabbal alamin. Anta salam wa minka salam wa ilaika ya salam. Salimna wal muslimin, salimna salim keluarga besar Gondang Rejo minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah wa minat ta'ni wa ta'uni wal corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya mujibas sailin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ngabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Adana wa yakum. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.